Oke, selamat siang. Sudah pada join? ...28 ya? Oke ya. Kita lanjut lagi yang kemarin. Jadi di chapter 3 ya sekarang, itu kita bahas tentang struktur data dan SDLC. Sebentar ya. Selanjutnya masuk ke materi chapter 3. Itu kita bahas tentang secara global, jadi understanding general software development. Di chapter 3 ini kita membahas bagaimana sih proses kerja sebuah software development atau ini ya, bagaimana kita membuat sebuah aplikasi secara teoritis dan sedikit membahas tentang data struktur. Ini sebentar ya, saya cek dulu sudah saya record belum. Oke, sudah ya. Sebelum saya mulai, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Soal materi kemarin chapter 1 dan 2 ya. Jadi di kemarin ada soal ya, itu Anda baca-baca, Anda pelajarin. Itu salah satunya nanti yang akan keluar di masing-masing lesson. Jadi total kurang lebih kita ada 6 lesson ya yang harus Anda pahami, harus Anda pelajari, dan itu nanti yang untuk tes SDF-nya. Jadi di SDF itu kan belajar secara umum, basicnya ya, software development fundamental. Jadi di situ nanti Anda belajar tentang teknik pemrograman, kemarin OOP, sekarang ini APSI sama FDF. Nanti web, habis web itu nanti Anda belajar tentang desktop dan lainnya. Kurang lebih sekitar 6 lesson yang harus Anda pelajari. Di chapter 3 ini kita bahas intinya itu tentang skill ya atau konsepnya. Jadi di chapter 3 ini membahas tentang understanding application life cycle management. Untuk tes examnya itu Anda paham bagaimana sih perancangan sebuah aplikasi, bagaimana proses secara teoritis Anda mendevelop aplikasi, terus bagaimana untuk life cycle-nya manajemen, terus Anda paham tentang testing ya. Anda setelah membuat aplikasi, terus Anda testing ya, di testing ini aplikasinya itu jalan atau tidak. Kalau kita testing itu apa sih yang perlu Anda cek supaya nanti jangan sampai aplikasi yang sudah Anda buat, sudah di testing, sampai ke user rupanya problem. Oke. Terus selanjutnya Anda paham tentang data struktur. Data struktur ini kita menyinggung tentang materi ini ya, struktur data. Oke, jadi di sini Anda paham tentang algoritmanya yang ada di data struktur. Contohnya seperti linked list, bubble sort, dan lain-lainnya. Oke, terus Anda paham algoritma ya, algoritma sorting. Oke.
seperti bubble sort ya. Ini yang perlu Anda pelajari. Jadi di chapter 3 kurang lebih ini skill yang harus Anda kuasai supaya Anda lulus. Oke, karena soalnya itu kurang lebih sekitar antara 25 sampai 40 ya. Masing-masing Anda akan beda soal karena soalnya itu acak, tidak sama. Tapi soalnya yang keluar itu saja, tapi secara acak ya. Jadi nanti di chapter 4 saya kasih bank soal ya, spesial untuk Anda pelajarin. Minggu depannya kita fokus untuk soal ya, untuk bahas soal. Jadi untuk minggu ini kita kalau seandainya selesai, kita selesaiin, kalau enggak mungkin Sabtu chapter 5 ya, itu kita bahas. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum Anda membuat aplikasi, Anda harus tahu bagaimana sih konsep dari sebuah aplikasi, konsep bagaimana Anda membuat aplikasi, terus alurnya itu bagaimana. Oke, kalau di pelajaran APSI itu kan Anda belajar SDLC ya, Software Development Life Cycle. Kalau di ini, untuk tes SDF-nya itu materinya itu kita khusus ke LMM, Application Life Cycle Management. Ini secara kita bahas tentang basic ya. Oke. Jadi nanti di sini ini bagaimana Anda mendesain dari produk baru atau software baru ya. Oke. Sesuai dengan alur step by step. Ini di sini ada 5 komponen utama dalam Anda mendesain. Itu pertama itu adalah untuk requirement-nya. Setelah requirement Anda lanjut ke desain. Oke. Habis desain Anda lanjut ke development. Setelah Anda develop, Anda lanjut ke testing, baru Anda maintenance. Kalau bagi Anda yang sudah semester 5 ya, mungkin Anda ini sudah familiar tentang APSI. Terus bagi yang mungkin semester 2, langsung materinya seperti ini, nggak apa-apa ya. Ini saya bahas secara sederhana ya, sesuai dengan alur dari materi untuk Anda ujian. Ya, oke. Pertama itu kita bahas tentang requirement. Oke. Di requirement ini kita pertama sekali itu analisa apa sih kebutuhannya. Oke. Kebutuhan untuk prosesnya ya, untuk menentukan istilahnya bisnis intelijennya. Terus kebutuhannya. Terus dalam untuk Anda mendesain sebuah software baru. Nih. Jadi kita harus tahu apa-apa aja kebutuhannya, bagaimana alurnya, dan lain-lainnya. Di sini ini adalah untuk bisnis analisnya itu adalah untuk ini ya, Anda menganalisa model dari usernya. Usernya sih butuh aplikasinya seperti apa, modelnya apa, menunya apa, fiturnya apa, supaya nanti tim development atau pengembang itu lebih gampang dalam untuk membuat sebuah aplikasi. Oke, setelah Anda discuss panjang lebar, baru nanti Anda tulis ya. Karena ini kan istilahnya untuk requirement-nya. Oke, setelah selesai, baru Anda mendesain ya. Jadi di sini adalah Anda untuk meng-create ya, meng-create aplikasinya itu pinginnya yang seperti apa. Bagaimana untuk modelnya, terus arsitekturnya. Oke. Habis itu apa aja sih kebutuhan dalam membuat sebuah softwarenya. Oke. Jadi nanti setelah Anda desain ini adalah untuk mempermudah Anda untuk implementasinya. Di desain itu istilahnya tanggung jawabnya ya, partisipannya itu seperti arsitek ya.
untuk desainnya. Desainnya misalnya seperti ini, Anda buat dulu. Habis itu Anda buat user experience design. Oke. User experience itu kalau di dalam sebuah sistem adalah bagaimana Anda untuk membuat aplikasinya pengguna, contohnya saya pengguna, itu gampang menggunakan. Oke. Jangan sampai nanti desainnya udah cantik tapi tombolnya kecil. Tombolnya dempet. Saya mau menekan tombol add ya, ketekan tombol edit. Oke, itu termasuk dari model untuk user experience-nya. Ya. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi yang memudahkan untuk si user ya dalam berinteraksi. Contohnya lagi kan, aplikasinya desainnya bagus, tapi warnanya sakit di mata. Itu adalah tidak tergolong dalam desain user experience yang memenuhi kriteria. Ya. Atau terlalu ngejreng, ya itu tidak boleh juga. Oke. Jadi dalam mendesain itu Anda harus sesuaikan dengan kenyamanan dan ini ya kemudahan dari pengguna aplikasinya. Oke. Jangan Anda membuat desain UI-nya bagus tapi UX-nya jelek. Oke. Dalam mendesain itu satu paket ya, user interface sama user experience-nya. Jadi di sini ini kita fokusnya ke UX. Ya. UX itu istilahnya si penggunanya itu membuat dia nyaman, betah, nggak sakit mata, dan memudahkan untuk pekerjaan ya. Jadi sebuah aplikasi ini adalah membantu penggunanya ya enak dalam bekerja. Selanjutnya setelah Anda desainnya sudah selesai, UX UI-nya, UI UX-nya udah oke. Oke ya. Baru Anda lanjut ke tahap development-nya. Istilahnya kita untuk tahap untuk coding-nya ya. Untuk implementasinya. Jadi di dalam untuk development itu harus Anda tentukan ya. Anda create software-nya, Anda pakai software apa? Online, offline kah? Terus database-nya, database banyak ya sesuai kebutuhan. Anda mau pakai yang free, MySQL ataupun Anda mau pakai yang license ya, SQL Server, Oracle, banyak lainnya ya, SQLite, free juga, sesuai dengan kebutuhan dari user. Jadi gini, dalam mendesain itu Anda jangan sampai istilahnya aplikasinya besar, aplikasinya corporate, tapi Anda pakai menggunakan MySQL, itu tidak boleh ya. Biasanya kalau aplikasi besar, corporate, dan banyak diakses, standarnya sih SQL Server. Boleh-boleh aja sih, tergantung dari request-nya. Oke, sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kalau saya sih, kalau seandainya mendesain sebuah aplikasi membuat ini, biasanya saya tanyakan dulu database-nya. Mau model bagaimana, terus berapa sih kira-kira user access-nya. Oke, terus mau yang lisensi atau mau yang free, tergantung dari kebutuhannya. Kalau di perusahaan besar ya, apalagi yang perusahaan internasional itu rata-ratanya untuk database itu minimal SQL Server ya. Bahkan biasanya sih mainnya Oracle. Oke, dalam development-nya. Terus di sini developer, database administrator, technical writer, content developer ini partisipannya dalam pengembangan sebuah aplikasi. Jadi tim ini nanti dia akan saling bekerja sama ya dalam membangun sebuah aplikasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Setelah Anda berkelut dengan coding dan lainnya, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di tahap ini adalah tahap pengujian. Oke. Setelah develop selesai, aplikasi tidak langsung dikasih
ke usernya. Biasanya ada bagian khusus kalau di sebuah software ini ya, besar atau industri, itu ada tim sebelum di ke pasar ataupun dikasih ke usernya itu kita testing dulu. Di tahap testing ini kita untuk menentukan bahwa produk yang sudah kita buat, software-nya sudah buat itu benar-benar final untuk menghindari komplain ya. Jadi biasanya itu tim quality. Ya, di tim quality ini dia mengetes seluruhnya. Oke. Setelah testing nanti Anda juga lanjut bagaimana sistem itu bekerja. Oke. Selanjutnya di testing juga istilahnya untuk dokumen-dokumennya, aktual sistem ini harus disiapkan semua. Jadi di sini di dalam testing ini pihak tester ini yang bekerja ya, misalnya yang dicoba sampai meminimalisasi bug atau error ya. Jangan sampai nanti aplikasinya yang dipakai user itu tahu-tahu dapat komplain ya, dapat respon wah bahwa ini banyak bugnya, bahwa ini error-error. Jadi nanti di tahap testing itu tim quality itu benar-benar menguji bahwa memang sebelum kita kasih ke customer itu produk kita itu benar-benar sudah lulus uji. Oke. Terus selanjutnya bagaimana sih model untuk testingnya ya supaya Anda paham ya tentang testingnya. Jadi di testing ini software testing proses untuk verifikasi ya dalam requirement-nya. Oke. Sudah oke belum? Oke. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke. Terus di software testing itu can only happen detect cannot guarantee the absence of defect. Jadi di sini ini apa aja cacat-cacat ya defeknya dalam sebuah aplikasi. Karena aplikasi itu tidak 100% ini ya bagus di dalam development-nya. Kadang developer ya nguji aplikasi, rupanya ada beberapa yang kelewat. Oke, namanya juga manusia ya, pasti mungkin ada human error-nya. Oke. Setelah itu baru kita seandainya dia menemukan defect ya atau cacat, oke, maka dia ini akan masuk ke dalam tahap AML di tahap ini lagi. Nih. ALM, Application Lifecycle Management. Oke. Jadi setelah sebenarnya testingnya problem, otomatis dia akan ke development, dia tidak akan langsung lanjut ke tahap maintenance dan lainnya. Oke. Jadi ini di dalam tahap untuk bagaimana kita membangun sebuah aplikasi ataupun mengembangkan sebuah aplikasi. Jadi ini saya mereview materi ini ya, APSI ya, analisa perancangan sistem informasi. Oke, jadi di dalam testing itu ada metode-metodenya yang harus kita ketahui. Itu ada disebut dengan black box testing ataupun disebut dengan white box testing. Jadi kalau di black box testing itu fokusnya ya untuk testingnya itu di input dan output. Bagaimana kalau kita input? Contohnya kalau kita uji masukin kode-kode, harusnya kan yang diinput angka contohnya kodenya 1, 2, 3. Kita coba inputin ini huruf ya 1 ABC, apakah kesimpan ataupun error. Ini di bagaimana untuk metode backlog testing. Terus di sini juga untuk evaluasi bagaimana sih kinerja internal kita. Ya, ini ya.
internal system kinerja ya untuk testingnya. Terus di black box juga kita untuk memastikan ya aplikasi yang sudah kita buat itu sesuai dengan prosedur dan persyaratannya ataupun kebutuhannya atau requirement-nya. Ini bagaimana kita untuk testing uji menggunakan metode black box. Di samping black box itu ada juga white box testing. Oke. Di testing ini istilahnya untuk pengetahuan dalam internal system. Oke. Di dalam saat melakukan pengujian. Oke. Terus ada juga di white box itu setiap metode atau fungsi itu memiliki pengujian yang tepat. Ya, untuk ini ya, available-nya. Ataupun sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Terus ada juga berbagai macam testing level. Oke. Testing level ini kan sesuai dengan kebutuhan di dalam sebuah perusahaan ya. Jangan sampai produk yang sudah kita buat terus dipakai customer itu banyak komplain. Jadi sebisa mungkin kita meminimalisasi error ya ataupun bug ini ya seperti defect dan lainnya. Oke, pertama ada unit testing. Jadi unit testing itu adalah untuk verifikasi fungsi ya di setiap untuk code-nya. Oke, salah satunya code-nya itu sudah sesuai standar OOP belum? Sudah sesuai MVC belum? Oke, karena ada juga beberapa perusahaan ya, saya mau buat atau minta tolong buat sebuah aplikasi seperti ini, tapi belinya sama source code sekaligus. Saya mintanya yang model MVC ataupun model OOP. Jangan nanti ada usernya minta aplikasi model OOP, tapi Anda buat codingnya lurus standar biasa aja. Oke ya, ini salah satunya. Oke. Terus ada integration testing. Jadi di sini ini adalah untuk assess interface between software komponen. Bagaimana untuk uji tes antarmukanya. Antarmukanya ini contoh sederhana bagaimana aplikasi tampilannya. Apakah sudah oke UI UX-nya? Apakah sudah memenuhi syarat? Terus kalau seandainya kita menggunakan UX-nya, jangan sampai kita salah nekan ataupun lainnya. Oke. Salah nekan maksud di sini itu buttonnya terlalu dempet, terlalu rapat, itu sangat mengganggu ya untuk desain UX-nya. Selanjutnya ada sistem testing. Sistem testing ini adalah untuk overall testing ya, penggunaan software system. Jadi di overall itu kita tes seluruhnya. Dari penggunaan, dari bug, dari desain UI UX, dari database, dan seterusnya. Ada juga disebut dengan regression testing. Jadi regression testing itu kalau seandainya ada error. Oke. Jadi ini adalah kita untuk ini ya, bagaimana sebuah perbaikan untuk fix-nya ya, fix baru perbaikan itu tidak merusak yang sudah ada sistemnya. Oke. Jadi jangan sampai sistem oke, cuma rusaknya di tombol simpan. Rupanya tombol update juga ikut problem atau ikut, nggak jalan lagi. Mungkin ada beberapa ya. Kalau seandainya kemarin project A dipakai atau yang ngembangin si Budi. Habis itu dari manajernya, si Doni yang memperbaiki. Kan otomatis dia kan bukan yang buat dari awal, kan harus pelajari dulu. Karena dia terlalu buru-buru atau apa, tombol yang lainnya itu ikut
terganggu ya, ataupun jadi tidak berjalan. Oke. Jadi ini secara general ya, bagaimana sih untuk level-level testing di dalam materi SDF, Software Development Fundamental. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan ya. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusikan, silakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Kelvin? Atau Vincent, Nicholas? Silakan. Belum ada, Pak. Belum ada? Pak, saya sudah tanya di chat, Pak. Oh ya. Ujian akhirnya tidak ada praktek ya, jangan khawatir. Ujian akhirnya itu soal, ya. Soal tapi nanti dia ada code juga. Ya, ada code. Nanti ada pilihannya ya. Biasanya yang pasti keluar itu ada true false, ya, benar atau salah, tinggal milih. Habis itu button ya, button checkbox. Nanti kan soalnya kan ada contohnya, jawabannya ada 4. Itu nanti Anda pilih yang 2 atau 1. Oke. Ini ujiannya. Habis itu Anda tinggal, contohnya ada juga yang kemarin saya dapat ya, pas saya itu untuk mengurutkan. Mengurutkan ya, contohnya kan ada soal ini, seperti ini ya. Bagaimana kan urutan tentang ALM ya, Application Life Management. Nanti diurutkan dulu. Ini kan acak di bawahnya, ada yang kemarin saya dapat yang gampang juga, salah satunya. Ada requirement, design, development. Nanti kita urutkan. Kita ada drag and drop ya, gitu. Itu soalnya. Jadi untuk ujiannya itu tidak ada praktek. Kecuali kalau Anda ikut ini ya, Cisco, itu ada prakteknya. Waktu dulu saya pernah ikut Cisco ya, CCNA, itu kita ada prakteknya, dikasih waktu timer sekitar 1,5 jam. Oke. Tapi kalau yang ini ya, itu tidak ada prakteknya, dan sampai kemarin itu yang sama saya ya, kurang lebih itu 60 orang lebih ya, itu lulus semua sih gitu. Jadi saya nggak ingin kelas ini ya ada problem ataupun nggak lulus. Jangan lupa ya, karena ini soalnya bahasa Inggris, kadang kata-katanya itu kan menjebak ya, redundance. Jadi Anda banyak-banyak menghafal. Nanti saya kasih bank soal ya, habis nanti chapter 4 ya. Chapter 4 terakhir ada bank soal. Minggu depan kita bahas. Oke. Di bank soal ini 80% lah keluar. Tapi soalnya sih kurang lebih 170. 170 yang Anda harus istilahnya bukan hafal sih, pahami. Kalau seandainya pertanyaan ini, keluarnya ini gitu. Waktu kemarin, waktu pertama saya ujian di Jakarta ya, di Multimatic itu nggak ada bocoran soal, nggak ada apa. Wah, mabuk gitu. Kemarin sih ada yang teman juga ada yang nggak lulus ya gitu. Tapi karena Anda kan sudah saya bimbing, sudah saya jelasin, sudah ada contohnya juga, terus ada nanti saya kasih bank soal ya, kurang lebih 170, itu Anda pelajarin ya. Kalau tidak sibuk kan ujiannya minggu depan ya. Minggu depan hari Minggu ujiannya kan? Iya. Iya Pak, hari Minggu. Hari Minggu ya? Iya Pak, hari Minggu depan Pak. Minggu depan hari Minggu depan. Jam berapa yang untuk SDF? Kelvin? Jam berapa? Sepertinya pagi Pak, seperti QSF itu Pak. Ujiannya ke UIB atau online? Online Pak, kayaknya online sih. Di rumah atau UIB maksudnya? Kalau kemarin saya QSF Pak, itu online Pak. Iya, online di rumah Pak. Online di rumah.
Kalau dulu kan online dulu mah nggak boleh, Vin. Dia harus UIB. Tetap ujiannya online kan di Certipot kan. Nanti jangan lupa Anda registrasi di Certipot ya. Anda registrasi, lengkapi datanya itu nanti salah satu syarat untuk ujian. Terus kalau ujiannya kan di rumah ya, bener kan? Ya, berarti bisa lah untuk ya lihat-lihat bank soal ya, gitu. Kurang lebih, jadi ada juga beberapa soal kemarin ya. Kemarin kan saya juga ngawasin. Ada yang sudah saya print screen. Nanti saya kasih juga ya. Anda bisa untuk lihat-lihat. Itu tidak ada di bank soal saya. Itu kemarin ada soal baru. Tapi sudah 2 tahun ini saya nggak ngawas ujian nggak apa ya. Jadi saya sih soalnya masih itu aja gitu ya. Siapa tahu nanti kalau Anda ada soal baru, boleh juga kok Anda kasih ke saya ya. Itu salah satu nanti supaya junior Anda kalau pas ujian itu terbantu. Oke ya. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, kisi-kisi ujiannya Pak, Kenapa? Bapak kapan berikan ke kami Pak? Nanti. Minta sekarang juga. Oke Pak, oke Pak. Ya. Oke, nanti saya share ya. Nanti jadi semuanya itu harus dibaca. Terus ini contohnya. Jadi Anda harus ini ya. Ini sertifikat saya. Jadi saya ujian dulu itu tahun 2016. Kebetulan kalau kita untuk instrukturnya itu kan di Jakarta ya. Di Jakarta. Jadi saya maunya kelas ini dapat seperti ini juga. Ya, ini sebagai istilahnya untuk MTA-nya ya, lulus. Untuk software development fundamental. Software development fundamental ini beda dengan materi database. Kalau database itu lebih ke spesifik ya, atau HTML5, saya juga punya. Ini materinya banyak melebar, ada basic, ada OOP, ada HTML-nya, ada CSS-nya, ada desktop-nya, dan ada membahas sedikit tentang istilahnya server. Oke, jadi selama 1 minggu ini saya minta Anda baca-baca ya untuk bank soalnya supaya Anda lulus semua. Oke, jadi terus sebentar ya, sebentar. Jadi ujiannya nanti seperti ini ya. Ini salah satu bank soalnya. Oke, saya ngambil dari iOS testing ya. Sekarang udah diblok, harus bayar. Kalau mau dapat kayak gini dia harus $10 kalau nggak salah atau berapa gitu. Kebetulan kemarin masih free ya. Jadi soalnya nanti seperti ini. Ini bank soalnya ya. Soalnya ABC kok. Ini ya. Ada polymorphism, ada pilihan. Terus ini prakteknya ya. Ini hasilnya apa? Ada semua. Nah, nanti saya kasih ya. Ini contohnya. Jadi soalnya itu ABC ataupun ada yang ada jawabannya juga ini. Ini bank soalnya ya. Nanti saya share. Soalnya jangan khawatir, ABC ataupun yang pilihan ganda. Yang seperti ini ya. Ini kan ada banyak. Ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Ayo. Silakan. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk materi selanjutnya ya. Karena untuk ujian sih Anda lihat bank soal ya. Insya Allah sih setidaknya lulus ya. Tapi kan saya nggak pengen nanti Anda lulus dapat sertifikat
terus Anda nggak paham tentang SDF-nya. Oke. Itu salah satunya kan nama baiknya Microsoft, UIB, kena ya. Gitu. Jadi saya pun nggak enak. Makanya untuk ini saya bahas tentang materinya. Istilahnya supaya untuk Anda review. Oke? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut lagi ya untuk materinya. Oke, sekarang kita masuk ke struktur data. Struktur data ini di semester 2 ya. Kemarin saya ngajar kalau nggak salah satu kelas struktur data itu 3 SIMD kalau nggak salah. Oke, di struktur data ini materinya yang dibahas tentang salah satunya itu ada algoritma ya, ada ArrayList, ada Hui, ada Stack, ada Linked List. Oke, struktur data salah satu istilahnya kebutuhan di dalam pengembangan sebuah algoritma. Oke, karena di sini ada beberapa algoritma yang dibutuhkan seperti FIFO, seperti LIFO ya di dalam pengembangannya ya untuk struktur datanya. Jadi di sini ini teknik bagaimana kita untuk ini ya di dalam organisasi itu untuk storing data ataupun komputer memori itu istilahnya mengatur dan menyimpan data ke dalam memori komputer. Tujuannya kalau zaman dulu beda dengan zaman sekarang ya. Zaman saya itu komputer masih Pentium 3, Pentium 4, paling canggih itu dual core. Memori 2 giga rata-rata, 1 giga, 2 giga. Yang komputer mahal itu sekitar 4 giga. Karena keterbatasan memori, ya, maka diperlukan bagaimana sih kita teknik untuk mengatur supaya aplikasinya itu tidak deadlock ya ataupun hang ataupun crash. Oke. Karena kan zaman dulu aplikasi kan pertama sebelum disimpan ke database itu kan disimpan runningnya ke dalam sebuah memori komputer. Oke, ini makanya mengapa perlu belajar penggunaan struktur data. Saya juga salah satu orang yang paling beruntung ya, generasi beruntung. Itu generasi banyak mengalami ini ya, beda-beda. Dari zaman dulu HP 3310, nggak punya HP ya, 3310, zaman MMS, ya SMS, sekarang sampai WA. Dari komputer ya, dari Intel Pentium 1, 2, 3, Celeron, dual core sampai sekarang i7 ya. Bahkan saya punya yang saya pakai ini i7 yang kurang lebih yang harga komputernya itu generasi 8 yang 20 juta. Itu punya kantor sih, gitu, bukan punya saya. Oke. Ini kita bahas tentang data struktur. Oke. Terus di sini struktur data itu bagaimana Anda paham tentang understanding data structure involvement. Jadi bagaimana untuk penyimpanannya data itu. Terus tentang storage pattern-nya, bagaimana kita untuk paham ya tentang metode-metodenya itu seperti create, bagaimana kita untuk akses data, bagaimana kita untuk memanipulasi data ya. Terus ini di dalam ini itu istilahnya kan kita bahas tentang yang umum dulu. Di SDF nggak semuanya dibahas ya, struktur datanya itu yang ini aja yang kita bahas itu tentang array, tentang Hui, tentang stack, dan tentang linked list. Ini ya, ini yang kita bahas. Oke, pertama kita bahas tentang array ya, array list. Kemarin array juga, tapi ini kita lanjutannya itu tentang array list. Array itu istilahnya kan kumpulan data. Oke. Jadi kumpulan data
untuk koleksi ya, item-item itu beberapa tipe yang disimpan jadi satu. Terus itu nanti simpannya itu kan di dalam runningnya ya, di dalam memori dan saling berdekatan. Jadi item in array are stored in continuous memory location. Oke, ini. Selanjutnya itu ada capacity of an array preferred on fig. Jadi di sini nanti kita untuk menentukan dan bikin fix ya untuk memperbaiki jika ada terjadi kesalahannya. Oke. Array juga salah satunya itu adalah untuk delete access by using an index. Berarti untuk akses dengan index ya. Di dalam C# ya, untuk array-nya itu salah satunya itu adalah index A0 base. Oke. Bagaimana sih contoh jalannya array? Oke, ini contohnya. Array itu banyak ya, ada stack, ada heap, dan banyak lain-lainnya. Jadi di sini kita bahas tentang internal representation. Oke, di internal representation itu ada, contohnya ada integer ya, number stacknya 0, terus new integer ada 4 ya, 1, 2, 4, nanti dia tambahnya. Ini bagaimana untuk modelnya. Terus di sini ada array, itu command operation. Di sini adalah untuk kita array support untuk lokasinya. Untuk mengikuti di mana sih lokasinya akan disimpan. Oke, contohnya di lokasi sama akses ini. Terus di array juga ini contohnya perhitungannya ya. Contohnya kita untuk value of 10, nilainya 10 ke 4 ya, ke 4 dari array. Which that value in description array to variable ini bagaimana kalau 2 kali nilai itu kemudian ditetapkan ke dalam variabelnya. Ini contoh sederhananya array. Kalau prakteknya ya, array ini yang saya kasih untuk Anda mereview ya. Jadi di sini saya menggunakan untuk array list. Oke. Untuk menampilkan array, saya ada punya data variabel array list, new array list. Ini ya. Ini variabel array listnya itu ada A, B, C, D, E, F. Oke. Terus kita mau untuk menampilkannya semuanya di array list. Jadi console write len array list satu elemen contohnya menggunakan logika looping for integer jika i sama dengan 10 ya, i lebih kecil ya, array list 1, ini namanya array list 1, con i plus plus, dia akan ngulang sampai seluruh ditampilkan. Oke. Console write len array list i, maka dia akan keluar dari ininya, dari i plus plus. Console read i ini kita untuk menampilkan. Ini contohnya. Jadi ini bagaimana kita untuk penggunaan atau kita untuk menampilkan untuk array list-nya. Oke. Gampang ya, ini contohnya untuk array list-nya. Oke, jadi di array list-nya ini ada A, B, C, D, E, F. Oke, ini untuk looping-nya ya, logiknya. Ini saya hanya mereview di materi struktur data ya, data struktur. Oke. Terus kita lanjut lagi. Setelah Anda paham tentang array list, kita lanjut ke queue ya. Queue itu untuk antriannya. Jadi di queue ini bagaimana kita untuk antrian ya. Antrian di sini adalah
item di mana item pertama yang ditambahkan ke lokasi atau ke koleksi ya adalah item pertama yang akan dihapus. Model Hui itu biasanya disebut dengan first in, first out. Ya, yang pertama masuk itu yang pertama itu kita hapus. Oke. Jadi di Hui itu sifatnya heterogen ya untuk data strukturnya. Oke. Terus kapasitinya ini di Hui itu biasanya itu number ya of item di Hui untuk kernel hole. Jadi istilahnya untuk ditampung. Di Hui itu elemen ditambahkan ya untuk antriannya ini kapasitasnya itu secara otomatis ya secara otomatis dengan metode model istilahnya first in first out. Oke, untuk lebih jelasnya kan Anda sudah dijelasin sama dosen data struktur ya. Contoh implementasinya chapter Hui. Ini contohnya. Oke. Saya kasih contohnya. Oke, ini ya. Ini contoh bagaimana untuk penggunaan Hui ya. Jadi modelnya kan FIFO ya, first in, first out. Saya jelasin. Ini contohnya ya, karena ini saya nggak pakai input output atau di insert, jadi saya pakai data yang sudah ada. Oke. Karena saya nggak pakai GUI ya, pakai DOS ataupun nggak pakai input. Jadi di sini Hui string str new Hui string. Oke, ini untuk Hui-nya. Di Hui itu ada kita deklarasikan adalah untuk str Hui ya. Isinya ada contohnya hello, HELLO. Ini console read line. Oke. Terus ini while str.count kita mau buat berapa sih totalnya untuk Hui-nya? Lebih besar dari 2. Console read line ini untuk kita di Hui-nya. Berarti console read line ini berapa totalnya? Jadi kalau seandainya kita running ini ya hello. Oke. Ini contoh sederhananya. Oke. Karena ini kan dibaca ini ya lebih besar dari 2 hello ini. Ini contoh sederhana bagaimana kita untuk penggunaan Hui ya. Oke, kita rubah jadi 5. Kita tes lagi. Ini total elemennya 5. Kalau kita jadi 1. Oke, ini ya. Kalau kita jadi 0, otomatis dia akan tampil semua. Ini. Oke, hello ya. Jadi ini bagaimana sih untuk model ataupun implementasi penggunaan Hui di C#. Oke, kita lanjutkan lagi. Nih ya, setelah Anda tahu tentang Hui ya, ini bagaimana untuk model antriannya. Jadi kalau digambarin, ini kan model FIFO ya, first in first out. Ini gambar untuk representasinya dalam Hui. Oke, ini untuk keterangannya ya. Jadi Hui itu adalah untuk item to sell
into the queue. Jadi istilahnya kita untuk menambahkan item ke ujung antrian yang belakang. Oke. Kalau ada tadi di queue, tadi kan kita pakai di queue ya. Itu kita untuk hapus untuk elemen saat di depan antriannya. Kalau kita pakai pick, tadi ada pakai di queue ya, jadi ini yang kita pakai. Ini istilahnya untuk operasi-operasi queue-nya. Ada pick. Jadi ini pick itu adalah kita untuk mengakses ya item saat posisi di depan. Oke. Tanpa benar-benar istilahnya kita untuk aktual hapus ya di antriannya. Kalau kita pakai constant, itu kita untuk menentukan apakah item tertentu ada dalam antrian. Oke, di item antriannya. Oke. Jadi ini di samping queue itu kan kita perlu juga ya. Ini queue-nya antriannya itu mau dibuat yang seperti apa? Bentar ya. Wait. Ini jadi di array yang contoh ini kita menggunakan untuk di queue-nya. Oke, ini contohnya. Oke. Kita lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya. Yusuf. Untuk queue tadi, iya Pak Yusuf. Ya. Di bagian queue kan tadi ada method contains Pak. Yang apa, Sof? Ada method contains tadi kan Pak, di queue. Di queue. Di slide tadi Pak. Si slide. Bagian queue. Bentar, Sof. Yang mana? Ini ya? Ini Pak. Nah, yang keempat itu kan ada contains. Biasanya hasil contains itu berupa true or false ya Pak ya? Atau dia hitung jumlahnya? Yang untuk NQ-nya ya? Untuk contains-nya Pak. Yang keempat. Keempat. Ini jumlahnya, Sof. Jumlahnya ya Pak ya? Iya, jumlahnya untuk kontennya gitu. Oke. Oh, oke. Tapi yang biasanya dipakai ini ya, NQ sama DQ ini sih yang sering dipakai. Yang ini. Oke. Oke, Pak. Thank you, Pak. Ada lagi? Silakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Sambil mereview materi struktur data ya. Kemarin struktur data sama saya, Sof? Bukan. Kalau kami sama Pak Yefta. Oh, sama Pak Yefta ya. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? PowerPoint-nya belum saya share ya. Milna, sebentar. Sabar ya. Oke. Nanti saya share. Kalau dari bawah nggak bisa. Ini kan kita modelnya first in, first out. Ya. Jadi yang pertama itu yang dihapus. Kalau model yang lain itu kita pakai LIFO. Ya. Ada Vivo, ada LIFO. Nanti Jaslina ya saya jelasin ya. Kita bahas yang ini dulu. Ya. Karena di struktur data itu banyak sekali algoritma dan metode. Jadi di sini mohon maaf saya nggak bisa jelasin secara detail ya. Karena kalau secara detail lebih lengkap ya, itu ada pertemuannya dan itu pun kurang lebih sekitar 16 kali pertemuan ya, 3 SKS gitu. Oke, silakan. Ada lagi yang ini dulu, yang first in first out. Jadi first in first out itu yang masuk duluan, itu yang kita hapus duluan ya untuk metodenya. Tapi kalau yang punya Jaslina itu yang LIFO ya, gitu. Jadi last in first out, gitu. Silakan yang ini Q dulu.
Yang FIFO dulu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Yang ini yang free ya. Terus kita masuk ke dalam tumpukan, itu stack ya. Stack itu istilahnya ngapusnya dari bawah. Tadi yang Jaslina nanya, bisa. Ini namanya stack. Oke. Stack itu jadi item terakhir itu yang ditambahkan ataupun yang kita hapus. Ini ya metodenya. Berarti last in, first out. Oke. Jadi yang terakhir ini. Kalau tadi yang pertama, ini kebalikannya ini yang terakhir. Biasanya model Vivo Livo itu dipakai untuk ini ya, gudang. Ya, gudang ya. Gudang itu ada yang model Vivo, ada yang model Livo. Ya, kalau apotek ya, apotek itu dia harus pakai logic. Biasanya kan yang obatnya expired mau expired duluan kan kita yang keluarkan ya, gitu. Jadi salah satunya itu metode ini dipakai untuk membantu kebutuhan ya, untuk membantu kebutuhan kerja, memberikan kerja. Kalau apotek gudang, kalau kita masukkan itu biasanya kan modelnya kan yang ini ya, obatnya yang expired itu kan mau expired apa itu kita yang jual atau kita keluarkan duluan. Oke. Jadi di stack ini item terakhir yang kita tambahkan ya ataupun kita remove ini last itemnya. Oke. Terus modelnya kalau stack itu logiknya itu atau biasa disebut itu last in first out. Di stack itu modelnya itu datanya itu heterogen ya, heterogen. Oke, ini. Terus capacity jumlahnya di stack itu istilahnya kita untuk dapat ditampung di dalam antrian di free. Oke. Terus ada juga elemen-elemennya ya. Itu bagaimana kita untuk menambah di dalam stack. Oke, ataupun tumpukan. Jadi salah satunya itu kita untuk otomatisasi dalam penggunaannya. Terus di ini stack-nya. Jadi bagaimana sih model stack untuk pemanggilannya? Karena kan kita stack banyak sekali untuk modelnya ya. Untuk istilahnya mana sih yang mau di model duluan atau di top ataupun di button yang di bawah. Oke. Jadi ini contoh kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya, ini alurnya. Daripada saya jelasin nanti Anda nggak paham, saya demoin aja ya. Ini. Oke, ini contoh stack. Ini ya. Di stack itu ada juga disebut dengan push ya. Untuk penggunaannya mana ya? Ini ya. Ada push, ada pop, ada pick, ada constraint. Biasanya sih kalau di stack ya, yang umum dipakai itu adalah push sama pop. Saya demoin dulu ya, biar Anda paham. Ini ya. Oke, jadi ini salah satu algoritma. C-Sharp ini sangat supporting untuk algoritma dan pemrograman. Kemarin saya ngajar pun pakai C-Sharp. Ya, salah satunya kenapa? Ini gampang untuk Anda pahami dan untuk Anda pelajari. Habis itu Microsoft itu referensinya sangat banyak sekali tutorialnya ya. Karena dia aplikasinya di support full perusahaan kena berbayar. Jadi di contohnya kita pakai untuk stack integer ya. Contohnya kita ada number new stack integer. Oke. Numbernya ini kita push
ini saya ngambil contoh yang paling gampang ya, ada push 1, push 2, push 3, push 4. Terus kita menggunakan for each var item in number. Berarti ini number ini itemnya. Console write item tampilkan ya. Ini console read key. Jadi kalau ditampilkan itu hasilnya ini. Oke. Data hasilnya seperti ini aslinya. Terus kalau seandainya Pak, bagaimana kalau contoh untuk kita, contohnya kita ada datanya 1, 2, 3, 4, kita mau tambahkan input, itu nanti Anda masuk ke mata kuliah ya, untuk contohnya. Sebenarnya saya ada contohnya juga, tapi nanti takutnya waktunya tidak cukup. Ya, kebetulan ini kemarin saya ngajar ini saya pakai GUI. Ya, jadi ini contohnya pakai DOS. Oke. Jadi datanya ini kan 1, 2, 3, 4. Otomatis dia akan kebaca 4, 3, 2, 1. Coba kalau kita rubah datanya. Kita rubah ya. Jadi kita jadi 1, 2, 3, 4. Contohnya datanya kan dari atas ya. Nih. Kita jalankan. Oke. Jadi yang terakhir ini, last ini yang kita baca di depan. 1, 2, 3, 4. Harusnya kan 4, 3, 2, 1 ya. Ini kan last in, first out. Kalau Q tadi kan first in, first out, FIFO. Kalau ini kan modelnya LIFO. Ya, ini contohnya. Terus Pak, bagaimana kalau untuk implementasinya di GUI? Ya nanti kalau pas saya ngajar mata kuliah studi data ya, kemarin sih banyak contoh-contohnya. Oke, untuk bagaimana pakai push, bagaimana pakai pop dan lainnya itu ini beda-beda. Oke, ini bagaimana untuk implementasinya. Terus saya jelasin ini ya. Tadi kan kita pakai push, ya. Push ini hasilnya kita untuk tambah item ke dalam tumpukan. Kalau kita mau menghapus item ke dalam tumpukan, berarti kita tambahkan untuk pop. Sedangkan untuk pick itu kita menghapus dan mengakses dan menghapus ya ini. Mengakses dan menghapus. Dengan constant itu kita untuk menentukan. Ini penggunaannya atau operationnya di stack ya, sama dengan FIFO LIFO ini istilahnya kayak mata uang ya. Itu sama-sama penting, itu jadi dipakai untuk sesuai dengan kebutuhannya. Ini bagaimana contoh penerapannya. Jadi hasilnya itu seperti ini. Terus kalau seandainya Anda mau modif yang lainnya, ini tinggal Anda rubah aja numbernya. Anda mau pakai yang mana, Anda nanti bisa coba-coba ya. Oh, pakai push seperti ini. Pakai pop seperti ini. Pakai pack seperti ini. Oke, ini contoh bagaimana Anda untuk implementasi di C#. Oke. Ini contohnya pakai desktop ya. Jadi kalau sebenarnya untuk studi data, Pak, boleh nggak pakai Java? Boleh, nggak ada masalah. Pakai Python juga nggak masalah. Tapi kan ini untuk SDF ya. Untuk SDF, jadi saya ajarin Anda harus pakai C#. Kalau Anda pakai yang lain itu nanti jadi masalah. Oke. Ini contohnya. Ini contoh bagaimana kita untuk penggunaannya. Kita lanjut lagi ya. Oke, sorry, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan soal LIFO? Lina, ada yang mau ditanyakan? Silakan.
soal LIFO. Sudah jelas atau kalau ada yang mau tanyakan silakan ya. Silakan atau yang lainnya. Karena untuk pembelajaran itu harus ada feedback ya antara Anda dan saya, itu kita untuk diskusinya. Kalau seandainya Pak, saya nggak bisa ikut kelasnya, saya ada kerja nggak apa-apa. Anda kan ada recordnya ya, Anda bisa baca recordnya ya. Yang penting intinya nanti waktu Anda ujian, Anda lulus. Buat saya sih nggak ada masalah ya, gitu. Belum ada pertanyaan, Pak. Hah? Belum sih. Ya, belum ada pertanyaan. Ya. Lina ya, jadi yang membedakan kui sama stack apa? Oke, saya jawab. Membedakan kalau stack itu dia kui ya, sorry. Itu kan modelnya Vivo, first in, first out. Yang masuk duluan itu yang kita hapus. Kalau yang model stack itu kan last in, first out. Yang terakhir itu yang kita hapus. Itu bedanya. Jadi bedanya itu yang satu first in, first out, yang satu last in, first out. Oke, ini perbedaannya. Ya, oke. Kalau untuk lebih detailnya, nanti pas kelas struktur data. Lina sudah ikut kelas struktur data? Data sudah ngambil atau lagi ngambil? Yang struktur datanya. Ya, ini ada ya di struktur data. Oh, baru pengenalannya ya. Yang ngajar siapa kalau boleh tahu? Dan pakai bahasa pemrograman apa? Oke ya, kalau Pak Dodi ya. Kalau semester ini saya masih ngajar kelasnya Kelvin ya. Semester 6. Itu kecerdasan buatan ya. Itu saya nanti untuk prakteknya memang sih AI lebih banyak teoritis. Tapi saya lebih suka tambahkan praktek. Jadi nanti yang semester ini kan saya ngajar AI, itu nanti saya pakai bahasa pemrogramannya RStudio ya. Itu salah satu bahasa pemrograman untuk data mining, artificial intelligence, dan lainnya. Itu sangat bagus. Karena kebanyakan sih, kemarin saya lihat ya, itu yang kayak yang Singapura, tapi itu dia perlu yang bisa bahasa pemrograman R. Bahasa pemrograman R itu untuk analisa ya, jadi nggak ada logik atau apa, itu kita pakai mainnya plugin, kita masukkan data, kita olah, nanti aplikasi yang ngolah sendiri. Habis itu saya ngajar semester 4 itu OOP ya, Object Oriented Programming. Itu rencana nanti saya pakai dua bahasa pemrograman, itu OOP sama MVC. Jadi kalau OOP saya arahin ke desktop, kalau ASP.NET ya itu MVC ya, itu nanti ke ASP.NET. Sama ngajar di TI itu teknik pemrograman. Itu rencana saya mau pakai Java sama Python. Jadi kalau sama saya sih biasanya saya bebasin mahasiswanya pakai bahasa pemrograman apa ya. Biasanya sih saya pakai dua bahasa pemrograman biar Anda tambah mabuk ya. Oke, kita lanjut lagi karena takutnya nanti materi nggak sampai. Selanjutnya kita masuk ke linked list. Jadi di linked list itu bagaimana kita untuk menyusun node-node-nya. Node ini itu kita susun sehingga setiap node itu berisi link ke kode berikutnya ataupun ke node berikutnya. Oke.
linked list itu secara umum itu seperti ini. As note in a linked list contain two piece of information. Berarti setiap node itu berisi dua informasi. Contohnya, istilahnya data yang sesuai ya, data corresponding to the node dan link to the next node. Jadi untuk link berikutnya. Oke, ini contoh bagaimana untuk linked list ya. Jadi di linked list ini bagaimana untuk penyusunnya ya. Jadi ini untuk single linked list, ada untuk nanti double linked list. Saya kasih contoh yang sederhana ya untuk single linked list. Ini contoh untuk double linked list bagaimana modelnya. Nanti untuk lebih jelasnya Anda bisa tanya atau discuss sama dosennya. Oke. Saya lanjutnya dulu ya. Nanti ada beberapa sih kemarin saya ngajar suatu data, saya buatin videonya. Nanti bagi seperti Lina kan yang baru belajar ya, walaupun saya bukan dosennya, nanti Anda bisa kok referensi ya kalau seandainya bagaimana materi yang saya ajarkan gitu. Nanti saya share. Jadi ini contoh di linked list. Linked list ini bagaimana kita untuk ada operasinya. Ada tambah, ada remove, ada find. Ini untuk add, remove, dan untuk find. Ini untuk bagaimana model untuk keterangannya ya. Gampang ini. Terus ini untuk sampel visualisasi dalam tambah. Bagaimana untuk penggunaannya, operasinya linked list. Oke, ini seperti ini ya. Ini di linked list itu ada head, ada new node, ada null. Ini modelnya. Terus model ini beda-beda ya untuk aturannya. Terus ini setelah linked list, contoh linked listnya ya, saya ada contohnya. Tadi linked list ya, ini contoh linked list. Oke, linked list ya. Jadi di sini ada linked list itu selalu diketik seperti ini, linked list. Jadi var name sama dengan new linked list string. Name at last, saya full Atlani contohnya ya, Budi. Ini data linked listnya, Pipi, Jonathan, Melati, dan lainnya. Terus ini kita menggunakan looping ya untuk for each-nya, var name in names. Name ini yang kita ambil. Console write len nama pertama, read key tampilkan. Oke. Ini, oke. Kenapa ini yang keluar ini? Karena ini kita pakai first name. Ya, kan first name ya. Walaupun susunannya terakhir, itu dia akan jadi indeks pertama di dalam linked list. Jadi dia akan ngebaca terus. Oh, mana contohnya? Ini contohnya saya ngambil sampel first name sama last name. Untuk model yang lainnya, contoh linked list itu ada di materi struktur data ya. Oke, karena saya nggak bisa jelasin panjang lebar, jadi saya ngasih modelnya seperti ini, nanti ujiannya seperti ini, Anda dapat sertifikat lulus. Anda senang, saya juga lebih senang. Oke, ini contoh sederhana bagaimana sih penggunaannya untuk linked list. Oke, terus kita lanjutkan lagi. Oke.
Oke, selanjutnya kita masuk ke algoritma sorting ya, ataupun biasanya itu kita untuk algoritma pengurutan ya. Jadi di algoritma sorting itu banyak sekali metode yang dipakai. Di sini ini untuk sampelnya ya di materi, karena saya pakai standar PowerPoint-nya SDF ya untuk ini materi untuk lecture-nya. Jadi di sorting algoritma ini yang kita bahas itu dua, itu bubble sama quicksort. Sebenarnya algoritmanya itu nggak bubble sama quicksort aja untuk algoritma pengurutan di struktur data, itu banyak, ada 5 ya. Ini saya bahas 2 saja, ini sesuai dengan materi. Jadi di sini algoritma sorting itu bagaimana kita untuk mensorting arrange itemnya di list ya. Terus bagaimana ini supaya Anda paham ya untuk analisanya. Oke, untuk problem solvingnya. Kita bahas tentang bubble sort. Oke. Bubble sort adalah salah satu algoritma sorting. Di bubble sort ini bagaimana kita untuk membandingkan dua elemen. Ya, two elemen. Elemen untuk memeriksa apakah mereka itu udah sesuai ordernya, ya. Atau jika seandainya salah atau fail atau rusak ya. Jika ya, itu nanti kita bisa untuk change ya, atau kita tukar untuk list yang lainnya. Oke. Jadi bubble sort itu bekerja itu ini menggunakan istilahnya algoritma bubble untuk progresnya. Di bubble sort ini contohnya seperti ini. Bagaimana kita untuk menyusun ya ataupun menukar ya, dari contohnya kita mau urutin ya. Contohnya kan datanya kan ada 20, 30, 10, 40, kita tukar. Jadi nanti digeser, di istilahnya di up. Ini ya. Contohnya step 1 before-nya ini, after-nya ini 20, 30, 10, 40 ya. Kita urut 23, 10, 40. Ini istilahnya kita geser-geser. Jadi nanti ini yang nanti bergeser. Oke. Terus ini untuk bagaimana contoh visualisasi kita menggunakan algoritma untuk bubble sort-nya. Ada 20, 10, 30, 40. Jadi kita berubah ya. Jadi digeser 10, 20, 30, 40. Ini per dua item. Ini contoh sederhananya ya. 10, 20, 30, 40. Nih. Jadi dari 20, 10, 30, 40 jadi 10, 20, 30, 40. Bagaimana kita untuk sorting datanya. Ini contohnya. Oke, terus contoh algoritma bubble sort itu kalau implementasi 3.6 ya. Ini bubble sort-nya. Oke, bubble sort itu panjang. Oke, jadi biasanya itu kalau teknik permukaan itu bubble sort itu adalah algoritma looping. Di dalam looping itu ada looping lagi, bisa dikasih dengan if. Ini contohnya. Oke ya, jadi panjang. Ini jadi data aslinya contohnya seperti ini. 3, 0, 2, 5, minus 1, 4, 1. Kita sortingnya, otomatis dia akan nyusun. Jadinya 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini logiknya untuk algoritma bubble sort-nya. Oke. Jadi kalau kita ini rubah data, otomatis nanti dia akan sorting secara otomatis untuk up-nya datanya. Oke, ini bagaimana kita untuk implementasi
bubble shot-nya ya. Ini. Oke. Terus kita lanjutkan lagi. Setelah Anda tahu bubble shot itu, ini contohnya ya, nanti saya sharing. Ada juga quick shot. Ya, sebenarnya banyak ini. Jadi di quick shot itu istilahnya mana yang lebih dekat, yang pendek itu yang kita geser-geser ya untuk pengurutannya, untuk sortingnya. Jadi istilahnya untuk algoritma quick shot itu lebih cepat ya dibanding bubble shot. Ini contohnya ya bagaimana proses dari quick shot-nya. Oke. Ini contohnya dari 5, 10, 30, 20, 40 kita geser jadi 10, 20, 30, 40, 50 ini adalah dari start sampai finish. Jadi quick shot itu lebih cepat ya untuk model penggeserannya. Terus kalau contoh bagaimana sih contoh implementasinya untuk quick shot? Quick shot contohnya seperti ini. Oke, ini ya. Ini quick shot. Oke. Panjang ya. Ya, memang panjang. Ini saya punya data ya. 624917358. Terus ini adalah quick shot. Jadi logiknya seperti ini. Nanti untuk step by step itu yang jelasin dosen satu data ya. Oke, saya ngasih sampel aja. Ini contohnya pakai swap ya. Ini modelnya. Jadi pakai while, if. Terus hasilnya seperti ini. Ya. Jadi dia otomatis dia akan mengurutkan data yang lebih dekat, yang biar cepat. Oke, jadi ini hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Dari data ini. Oke, ini contohnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan ya sambil saya cari bagi yang belajar struktur data ya. Saya ada beberapa yang bisa Anda belajarin. Sebentar. Materi. Oke, yang lagi belajar struktur data, ini ada beberapa kemarin saya ngajar ya. Biasanya sih saya ngajar, saya materinya ya di samping kita discuss itu saya buatin videonya. Ini untuk lebih detailnya nanti Anda bisa baca-baca di sini. Ini untuk perkuliahannya ya, ini struktur datanya. Bagaimana ini? Tapi ini kayaknya saya campur sama kelasnya deh. Jadi agak banyak. Oke, bagi yang belajar struktur data Anda bisa ini ya sebagai referensi. Ya, walaupun saya bukan dosen struktur data Anda kan, setidaknya saya membantu untuk tambah-tambahan Anda supaya paham struktur data itu lebih jelasnya bagaimana, karena saya untuk 2 jam kan tidak cukup ya. Oke, langsung absen dulu ya, habis itu baru kita discuss lagi. Saya absen dulu, takut nanti waktu habis kelewat ya. Pertemuan ke-3. Angga Hariwibowo hadir. Angga, Yudi, David Tan, David,
Hadir. Hadir ya. Syarifuddin Hidayatullah. Yudi tadi Pak. Oh, Yudi hadir. Iya. Yudi, kabarnya gimana, Yud? Sehat? Baik Pak, alhamdulillah. Baik, kapan skripsinya selesai? Teman-temannya udah wisuda kan, Yud? Semangat, Yud. Harus selesai ya, Yud ya? Iya Pak. Sayang kan, Yud, tinggal sedikit lagi ya, karena sudah habis materi sama material semuanya ya, waktu materi gitu, jadi harus selesai. Davitan? Hadir, Pak. Hadir ya. Syarifuddin Hidayatullah. Udin. Where are you, Udin? Ini bimbingan saya ya. Tahu-tahu langsung hilang, udah selesai KP, tinggal skripsi. Vincent? Ines Mayang. Hadir, Pak. Hadir, Vincent Pak. hadir ya? Hadir. Ines? Hadir. Hadir. Oke, mana saya anggap hadir ya, Nes? Sandi Dewantara. Sandy? Sandy hadir? Abizar? Hadir, Pak. Ayo, semangat Abizar. Yongki Ya, Wijaya? Pak. Ya, Yongki Wijaya. Andi Chandra. Andi? Tony Jackson. Tony hadir ya. Vincent. Iya. Saya Andi Pak, saya pertemuan 3 hadir Pak. Oh ya. David hadir ya. Oke. Andi hadir. Oke, saya menganggap hadir ya. Nanti lihat rekamannya. Pak. Ya. Vincent? Yusuf hadir ya. Hadir Pak. Ya. Iya. Oktavina. Hadir, Pak. Oke. Wilson Fernando. Wilson. Oke. Wina Hadir, Pak. hadir ya. Rio Kusnadi Hadir, Pak. hadir. Denisa Hadir, Pak. Sumeliono. Hadir Pak. Rino. Hadir, Pak. Yesi. Hadir, Pak. Jennifer. Hadir, Pak. Milna. Hadir, Pak. Erikson. Hadir, Pak. Ya, oke. Hadir. Tadi siapa ya? Wilson tadi. Hadir. Derwin. Hadir, Pak. Hadir ya. Kelvin. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Ya, Kelvin Kurniawan itu hadir. Hadir, Pak. Ya. Pak. Ya, Pertemuan keempat saya boleh izin, Pak. boleh. Saya izin ya, Pak. Pertemuan keempat ada kerjaan sampingan, Pak. Oke. Nanti lihat recordnya ya. Biar Ya, Pak. Saya lihat ikonnya nanti, Pak. Linda. Hadir, Pak. Henry. Hadir Pak. Kusnan. Hadir, Pak. Iki. Hadir, Pak. Jaslina. Hadir ya. Rian. Hadir Pak. Nicholas. Hadir, Pak. Kemarin hadir Nicholas. Kemarin berhalangan, Pak. Iya, nggak apa-apa, saya nggak hadir ya. Eri Setiawan. Iya, Pak. Setiawan Nababan. Oke. Hadir, Pak. Ya.
Jeffrey Tan, Hadir, Pak. Hertianto, Hadir, Pak. Denny Alfat, dan Hadir, Pak. Stefantinus. Hadir, Pak. Hadir ya. Ya. Oke, Pak Wilson. sebentar. Ya, siapa? Tadi saya barusan dari toilet, Pak. Siapa? Vincent ya? Halo, Pak. Vincent. Ya, kabarnya gimana Vincent? Semalam saya nggak bisa Hadir, Pak. Oke. Siapa lagi? Angga Hariwibowo. Tapi nanti saya nonton. Iya, nggak apa-apa. Saya anggap hadir ya Vincent. Yongki Oke, Wijaya. Pak. Ya, saya anggap hadir. Oke. Yongki Wijaya. Sandi Dewantara. Vincent, bukan Vincent Eng ya, Vincent. Oh ya, hadir ya. Oke. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, saya anggap hadir ya. Yudi. Oke, saya anggap hadir Yudit. Lihat rekamannya ya. Yang belum hadir infoin ya. Nanti biar saya isi. Sebentar. Pak Wilson hadir, Pak. Siapa? Wilson, mic dari tadi rusak, Pak. Udah saya cek tadi. Wilson. Udah. Udah ya? Oke, makasih, Pak. Udah. Wilson udah. Oke, sebentar ya. Saya share materinya. Sebentar, saya share. Sebentar. Chapter. Di chapter 3. Sebentar. Oke, sebentar ya. Saya share dulu. Supaya Anda bisa baca-baca. Saya share juga. Sebentar.
Oke, sorry ya, barusan baterai saya tahu habis, jadi mati mendadak. Oke ya, oke, kalau ada pertanyaan nggak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, materi kita untuk chapter 3 sampai di sini. Nah, oke ya, sampai ketemu minggu depan. Sorry, sampai ketemu nanti jam 4:30 kita selesaikan chapter 45 ya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Siap Pak, kasih ya Pak ya.